haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi washabi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada saat ini kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah SAW. Kita mempelajari riwayat hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita mempelajari magalah-magalah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang mengiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, kebajikan yang kita laksanakan, yang kita gawekan, yang kita buat, seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi khair afiah, selama umur yang panjang kita gunakan untuk kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas seputar tentang keutamaan kita berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Bahkan itu ada bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mintakan para malaikatnya untuk menyuruh wa ya talibal khair aqbil wa ya baghi syarr aksir. Wahai orang-orang yang pengen menginginkan kebaikan, menghadaplah sini, kemarilah. Dan bagi orang-orang yang dulunya selalu mendahulukan kejelekan, aksir, kurangilah. Sudah saatnya sekarang kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada pada malam ini orang nak minta ampun kepadaku, maka aku berikan ampunan kepadanya. Apakah ada malam ini nak minta kepadaku, maka aku berikan permintaannya. Apakah ada orang nak pengen bertobat, maka aku akan terima taubatnya. Dan terus ini seperti itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya Allah membebaskan 1 juta wong daripada api neraka yang tadinya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sudah bukakan ada wong yang bertobat, yang benar-benar menggunakan kesempatan momen yang luar biasa ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adakan perubahan daripada kehidupannya yang tadinya pakai pakaian tidak benar, pakaian tidak bagus, pakaian yang tidak mencerminkan orang muslim, maka pada bulan Ramadan dia rubah pakaiannya, berubah pakaian yang muslim, pakai baju gamis, pakai baju putih. Kemudian dia solat 5 waktu. Kemudian kalau dia kodok solat-solatnya yang pernah dia tinggalkan. Kemudian kalau dia ada salah-salah dengan manusia, dengan saudara-saudaranya, dia datangi, dia minta maaf. Kalau dia ada ngambil harta orang lain, dia balikkan. Subhanallah. Maka kawan yang mengatakan, ada apa? Kok berubah? Tumben berubah pada bulan ini. Ada apa?
maka dia katakan ini bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat aku merubah diriku dan bertaubat kepadanya, Allah mengampunkan dosaku. Subhanallah, begitu dia meninggal, tahu-tahu ada orang berjumpa dengan dia, maka dia bertanya, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kau? Allah telah mengampuni dosaku berkat aku beribadah kepada Allah dan kembali kepadanya di bulan suci Ramadan. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan juga adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan itu adalah syahrul muasah. Bulan Ramadan adalah syahrul muasah, syahr pertolongan. Bahkan setiap rezeki orang mukmin itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini barang siapa yang memberikan bukuan batalan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti telah membebaskan satu budak membebaskan satu budak, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan mislu ajrihi ghair anu lain kusu min ajri shaim syai'an. Maka ketika dia memberikan jamuan batalan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Subhanallah. Maka inilah yang inilah adalah amal-amal yang sangat menguntungkan. Makanya setiap kita harus ada ada niatan untuk mendapat keuntungan yang besar di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau misalnya pahalanya besar, siapa yang bakal mendapatkannya? Maka bisa mendapatkan, semua orang bisa mendapatkan hal ini. Bahkan kalau dia cuma tidak punya apa-apa kecuali cuma punya memberikan kepada yang batalan kepada orang yang berpuasa dengan seteguk laban, seteguk susu, jadilah. Tidak mesti nak secangkirnya, seteguk susu yang diberikan kepada kawannya dan yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala kawannya yang berpuasa tersebut. Bahkan kalau tidak kata macam mana, ada banyu setes banyu, jadilah. Atau memberikan sikok kurma baik. Mesti kurma itu paling tidak kan kita memberikan 3, bahkan dibungkus-bungkus itu kadang-kadang 3. Tapi saking tidak katanya, tetapi dia punya sikok-sikok, berikanlah, maka kau akan mendapatkan pahala saudara kau yang berpuasa tersebut. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita jinggo apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di luar negeri sana, terutama mereka-mereka yang pengen mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari rezeki, mereka mencari duit, mereka mencari harta di selain bulan suci Ramadan. Untuk apa? Agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar di bulan suci Ramadan. Mereka sisihkan sebagian daripada uangnya di bulan-bulan lain, setiap bulan sekian. Sampai pada bulan suci Ramadan, maka dia titipkan harta-hartanya di masjid, di pondok pesantren, di musola, mereka taruh di situ, untuk memberikan batalan kepada orang yang berpuasa. Untuk bulan ini sebulan penuh di masjid ini, sebulan penuh di masjid itu, sebulan penuh di ini, sebulan di pesantren ini, di pesantren itu. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka pengen mendapatkan pahala orang yang sangat banyak. Jadi tidak pengen dia cuma jadilah sikap orang, mereka tidak galak, mereka pengen mendapat pahala yang sangat banyak dengan mereka memberikan setiap harinya kepada batalan kepada setiap orang yang berpuasa, dari sikap masjid, 2 masjid, 3 masjid, 4, bahkan ada yang sampai 30 masjid. Nah itu apa? Karena mereka semangat untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak 4 perkara di bulan suci Ramadan. Apa dia? 2 perkara yang mana kata Rasulullah SAW, dengan 2 perkara tersebut kita membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan 2 perkara yang kita butuh kepadanya. Apa dia? Nah ini sudah kita alhamdulillah di Palembang ini atau di Indonesia sudah menjadi tradisi. Ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita galak membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dan ini adalah perintah daripada baginda Rasulullah, perbanyak di pagi hari, siang hari, sore hari. Justru yang lebih kita perbanyakkan ketika kita nak berbuka puasa. Karena di waktu itu segala apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga baca ya azim
Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ifri dzanban azim fa inna la yaghfiru dzanba illa azim. Ini luar biasa juga. Orang yang membaca doa ini, maka dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, alimuha, ini ajarkan kepada keturunan-keturunan kalian, fa inna kalimatun hibbullah wa rasuluh, ini kalimat yang sangat dicintai Allah dan sangat dicintai baginda Rasulullah SAW, yang akan membikin benar, yang akan membikin beres urusan dunia dan akhirat kita. Nah, makanya kalau kita baca doa-doa ini di bulan suci Ramadan, di hari ini pun kita tetap dianjurkan. Kenapa? Karena ini kalimat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata baginda Rasulullah SAW, kullu amalin, kullu amal ibni Adam lah, setiap amal yang digawikan oleh manusia itu dampaknya akan dirasakan, dampak positifnya akan kembali kepada dia. Apapun yang digawikan, dia sholat, maka keuntungan daripada sholat tersebut, dampak-dampaknya akan dia dapatkan. Sholat kita, puasa, sholat kita ngaji Quran, kita bersedekah, segala apa yang kita gawekan daripada amal-amal ibadah, maka seluruh hakikatnya itu untuk kita dewe, untuk demi kesejahteraan kita kagak di akhirat seluruhnya. Illa som, kecuali puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, illa som fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untuk aku. Puasa itu khusus untuk aku, wa ana ajzi bi. Bahkan kita jengok, biasanya kalau ada amal-amal ibadah yang lain itu sudah ada bentuknya. Apa? Kita sholat, ada bentuknya. Ada rukun, wong itu lagi sholat. Kemudian lagi membaca Fatihah. Kemudian dia lagi ruku, kemudian lagi i'tidal. Ketahuan. Oh, ini lagi sholat. Oh, ini wong lagi berzikir. Apa? Mulutnya qomat kamit. Oh, ini lagi berzikir. Ada orang duduk ngadep kiblat, kemudian bawa mushaf, dia baca. Nah, berarti ini sedang membaca Al-Quran. Ada orang lagi nolong orang lain. Apa? Dia berikan sebagai harta. Ketahuan. Ini. Oh, berarti sedang menolong, sedang bersedekah. Tapi kalau untuk puasa, tidak kejinguan. Apa? Uang itu berjalan biasa baik. Nah, jadi tidak kejinguan. Maka itu adalah satu ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, aku akan membalasnya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ini disuruh untuk baik-baik sama setiap muslim. Apalagi kepada orang yang baik sama kita. Ada orang berbuat baik sama kita, kita dianjurkan untuk membalasnya. Dia baik sama kita harus balas juga dengan kebaikan. Ada orang memberi kita baca apa yang kita berikan kepada dia. Jadi ada timbal balik. Kita diajarkan untuk tahu bersyukur kepada perbuatan baik siapa baik. Kita harus pajak bersyukur kepada manusia yang ada di sekitar kita yang berbuat baik kepada kita. Maka apa? Kalau kita tidak tahu syukur, maka kita walaupun kita sudah bersyukur kepada Allah, berarti syukur kita itu kurang. Kenapa? Kalau kita bersyukur kepada manusia, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita memberi sedikit kepada uang itu balas sama kita lebih banyak daripada kita beri. Kenapa? Kalau uang itu dia dermawan, dia akan memberi kepada kita satu yang lebih baik, lebih besar dari apa yang kita beri. Nah, ini banyak kita baca daripada manhaj sahabat. Ada ditolong oleh wong, kemudian dia ditolong oleh wong, wong itu memberikan bantuan makanan buat dia. Dibalas semua sahabat, kemudian dengan dia bisa makan, bisa minum, alhamdulillah, bersyukur dia. Kaget kau datang lagi, kapan kau datang, akan kami balas perbuatan baik kau. Begitu datang dia, maka dibalas oleh sahabat tersebut dengan balasan yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepada sahabat tersebut. Subhanallah. Itu kepada sahabat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah kalau yang malas dewe, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Makanya ketika puasa fokuslah untuk nyatakan bahwa kita sekarang sedang beribadah kepada Allah. Allah akan membalas ibadah kita dengan balasan yang luar biasa. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW mengatakan, Otiyat ummati khamsu khisal fi syahr Ramadan. Diberikan kepada umatku 5 perkara di bulan suci Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah? Lam tu'tahunna ummatun qablah. Dan ini kenikmat ini tidak diberikan
kepada satu umat daripada umat nabi-nabi sebelumnya. Apa dia? Yang pertama, khuluf famis shaim atyab indallah min rihil misik. Kita kalau berpuasa, itu berpuasa kan tak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi mulut ini dibiarkan lama, tidak masuk makanan, tidak masuk minuman. Maka apa? Maka ketika di siang hari, maka bau mulut ini akan sedikit berubah. Nah, waktu sedikit berubah itu, maka itulah di saat Allah Subhanahu wa taala katakan wa atyab indallah min rihil misik. Menurut kita, menurut kita ini tidak bagus, keluar bau tidak sedap, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kalau model macam itu, berarti kalau semakin tidak sedap, semakin bagus. Kalau macam itu dosa sikat gigi berarti. Jangan tidak sikat gigi, tetap sikat gigi. Tapi walaupun kita sudah sikat gigi, sudah pakai siwak sebelumnya, tetap juga pasti tidak akan keluar. Tapi yang keluar itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kemudian istighfar malaikah buat dia. Sampai kapan? Dari dia puasa dari subuh sampai dia berbuka. Subhanallah. Jadi kita puasa itu, dari awal kita puasa, malaikat mintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang minta ampun untuk diri kita. Belum tentu. Kenapa? Kata Allah, banyak dosanya. Kau ini mulut kau ini kurang ikhlas segala macam. Tapi kalau yang minta ampun untuk kita adalah malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian waktu safadu fi marsyatin, setan-setan dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga setiap harinya, dan hampir baik hamba-hambaku yang soleh mereka tidak bakal mendapatkan kesialan, tidak mendapatkan gangguan. Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dia pada akhir malam di bulan suci Ramadan. Kila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. Apakah yang dimaksud dengan pengampunan itu di akhir malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Kan malam Lailatul Qadar luar biasa ini, keutamaannya. Apakah yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Dijawab oleh Rasulullah, la, walakin amil yuwafa ajru idza qada amaluhu. Amil, orang yang bergawi, maka dia akan berhak mendapatkan balasan kapan? Ketika dia telah menyelesaikan gawinya. Begitu selesai gawinya, maka dia akan dapat balasannya. Yani apa intinya? Ketika di bulan suci Ramadan benar-benar kita puasa selama sebulan, maka begitu sebulan itu kelar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dijanjikan kepada kita. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, di bulan suci Ramadan itu ada malam yang luar biasa. Ada malam yang luar biasa, malam yang sangat menjadi inti daripada bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana keutamaan malam Lailatul Qadar ini sangat sudah kita kenal dan kita tidak asing bagi itu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rajulun min Bani Israil hamala sila ala atigi fi sabilillah al-fashhar. Satu hari disebutkan di sisi Rasulullah SAW ada seorang laki-laki daripada Bani Israel, laki-laki dari Bani Israel yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa senjata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun 4 bulan. Dia berjihad, jihad tiap hari. Bayanglah kalau uang sekarang ini, kalau berjihad paling ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada 2 tahun, 3 tahun. Ini uang ini dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 bulan. Kemudian apa? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui fadilah orang berjihad itu luar biasa. Keutamaan orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya Allah, coba baik ada daripada umatku, coba baik ada daripada umatku, atau aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad sama seperti laki-laki di Bani Israel pada waktu itu yang disebutkan. Faqala ya Rabb ja'alta faqala ya Rabb ja'alta ummati aksarat umam amaran
wa aghallaha a'malan. Tapi kan Rasul tahu bahwasanya umatnya itu umurnya pendek. Umurnya umat Rasulullah itu pendek. Kemudian amalnya sedikit, tidak sama dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'atahu Allah taala Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mudat hamlil Israili asyira fi sabilillah. La wa li ummati ila yaumil qiyamah. Maka karena ini yang minta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini diberikan kepada kita, bukan kepada Rasul, kepada Rasul dan kepada kita sampai hari kiamat. Maka malam Lailatul Qadar itu pada setiap tahunnya ada. Fahiya min khususi hadhihi ummah. Maka malam Lailatul Qadar itu termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada umat-umat ini. Siapa Ustaz? Siapa laki-laki Bani Israel itu yang berjihad selama 1000 bulan? Maka dikata oleh para ulama namanya itu adalah Syamsun. Syamsun ghazal adu al-fashar. Yang mana dia memerangi musuh-musuhnya, musuh-musuh di luar Islam 1000 bulan. Lam yajifal labadu farsi. Diriwayatkan bahwasanya kudonya belum sempat, rambut kudonya belum sempat kering. Baru tadi berjihad, kemudian istirahat dengan belum sempat kering, jihad lagi. Sampai seperti itu. Wagar kufar, dan dia mengalahkan wong kafir. Lama u'tiya minal quwwa wal jisar, dan dia diberikan kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang tidak takut kepada musuh-musuhnya. Fadaqat qulubu minhu, sehingga apa? Musuh-musuh dia itu menyeciut nyalinya, takut kepadanya. Fab'atsu rasulan ila imra'atihi wa damanu la tishtan min dhahab mamlu'an dhahaban. Tapi itulah musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah tidak diam. Apa yang mereka lakukan? Ya sudah, karena dia tidak pacak dikalahkan, tidak pacak ditumbangkan, tidak pacak dihancurkan, tidak pacak dibunuh, mulai dia pakai cara lain. Mereka mulai menghasut istrinya. Istrinya fulanah, kau hidup bersama dia. Dia ni berjihad terus sampai 1000 bulan. Hebat. Kau boleh apa? Apa yang kau boleh? Tak boleh kata apa-apa. Paling diberi cuma makan minum cuma itu be. Malu kesana buat daripada buat daripada jihad suami kau. Tak kati, tak boleh apa-apa. Sudahlah. Macam ini be. Kau serahkan suami kau kepada kami. Maka kami akan janjikan kepada kau satu bejana besar isinya emas galau-galau. Tengok emas. Matanya hijau. Emas galau-galau. Iyo. Ini apa? Disetujui hal tersebut. Akhirnya apa? Kemudian dia minta apa? Kalau mana caranya? Aku tak baca ngalahkan dia. Sudah cak ini be. Kau ikat be dia. Malam-malam kau ikat tangannya, kau ikat kakinya. Kaki setelah kau ikat biar kami nghabisnya. Sudah boleh kalau model macam itu. Akhirnya begitu malam, dia bangun, dia bawa tali, dia ikat tangannya, dia ikat kakinya. Tahu-tahu waktu pagi hari, apa yang terjadi? Di pagi harinya, tahu-tahu tengok, ngapa sudah tangan aku terikat, kaki aku terikat. Kemudian dilepaskannya oleh Samsun tersebut, oleh hamba tersebut, dilepasnya. Tak terbuka. Ternyata tali yang besar itu, tali kapal, untuk ngibet dia tidak baca, putus. Terkejut dia. Ketika dia bangun, dia ngomong, wahai istriku, ngapa kau gabaikan ini? Ngapa kau ikat tangan aku dan kaki aku? Maka dia jawab, oh suamiku, aku pengen nak menyaksikan mana kekuatan kau. Ternyata benar nian. Kau tu seperti apa yang dikatakan oleh memang kuat nian. Dah. Akhirnya apa? Setelah itu dia laporan sama orang kafir, istri daripada hamba tersebut. Lapor lagi. Sudah mana? Sudah kau ikat belum? Sudah kau ikat. Ternyata dia pacak lepasnya. Diputusnya tali yang besar itu putus sama dia. Jadi cak mana ini? Ya sudah, kaget malam. Nah ya, ini kami siapkan rantai buat kau. Kalau tali tidak mempan, rantai. Madai rantai tidak kuat ini. Nih, hebat gini dia kalau misalnya pacak mutus rantai. Akhirnya ini rantai, kau simpan. Kaget kalau malam kalau dia sudah tidur, maka kau dekati dia, kau ikat kakinya, kau ikat tangannya. Kayak kami tinggal yang ngabisinya.
Subhanallah, sudah, yo jadi payuk. Begitu malam datang, maka dia dia ikat tangan dan kaki suaminya dengan rantai. Oh, ikat, nah sudah. Habis ini, dia tak baca ngapa-ngapa lagi, tinggal ini dibawa dieksekusi, aku akan mendapat emas yang sangat banyak. Subhanallah. Begitu sudah diikat, pas pagi-pagi dia bangun, tahu-tahu apa dia ni? Rantai diputusnya. Cek ini. Putus, tahu-tahu. Rantainya putus di tangan dan di kakinya. Terkejut luar biasa. Pacak putus. Rantai setebel itu pacak putus. Akhirnya apa? Kemudian hamba tersebut bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa kau lakukan ini?" "Oi suamiku, aku nak nyoba, nak ingoknya kekuatan kau ni. Ternyata benar apa yang dikatakan orang lain. Kau benar-benar kuat. Luar biasa kau ni." Oh, Masya Allah. Udah. Akhirnya bingung nih. Akhirnya setan mulai misik bininya. Coba kau tanyakan kepada laki kau, apa yang di dunia ini yang tidak pacak diputuskan oleh suaminya. Nah, dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, di dunia ini apalah yang kira-kira yang tidak pacak kau putuskan?" Akhirnya karena dia nanya dan dia percaya sama istrinya. Iya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa seluruhnya bisa kuputuskan, bisa kuanjurkan, kecuali rambut aku nah, kuncir rambut aku. Kalau aku dikibat dengan kuncir rambut aku, habis sudah aku. Kenapa aku tidak pacak mau putuskannya? Oh, ketahuan sudah. Akhirnya malam itu dia tidur, kuncir itu dipotongnya oleh istrinya. Kemudian tangan dan kakinya dikibat oleh bininya dengan kuncirnya di dewe. Subhanallah, begitu terbangun, dia nak lepaskan tidak baca. Akhirnya orang kafir datang, kemudian membawa dia ke tempat penyembelihan. Begitu sampai di sana, matanya dicongkel, bibirnya digunting, lidahnya digunting. Tangannya dibuntung kemudian dia digantung di tempat penyembelihan. Nah, diadakan pesta-pesta, mereka bernyanyi, pesta pora. Kenapa? Kan ini musuh kita selama 1 bulan, hari ini akan kita eksekusi. Subhanallah. Ternyata di sana, terdengar bahwasanya bininya juga. Di situ dia dengar ada suara bini aku di situ. Oh, ternyata dia biang keroknya. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pas nak dieksekusi itu, dibawa satu gedung, gedung besar. Wong situ pesta-pesta pora termasuk bininya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong kembalikan kekuatanku padaku." Kemudian Allah berikan kekuatannya sehingga dia tadi diikat dengan rantai tadi, kemudian ditarik tiangnya rantai tersebut ditarik sama dia sehingga tiang-tiang tersebut jatuh dan menimpa seluruh orang yang ada di sana dan seluruhnya meninggal kecuali dia. Subhanallah. Dan itu luar biasa. Setelah itu kabarnya dia beribadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah," sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, besarnya pahalanya, perjuangannya." Kemudian kata baginda Rasulullah, "Adri, mungkin besarnya luar biasa." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah malam Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, malam Lailatul Qadar ini luar biasa. Bahkan makanya kita dianjurkan untuk mencarinya. Bahkan dari awal. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu dia berpindah-pindah. Kadang berada pada malam 17 Ramadan. Kadang dia berada di tanggal 21 bulan Ramadan. Kadang berada di malam ke-23. Kadang dia berpindah-pindah di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kadang dia berada pada malam 27. 27 bulan Ramadan. Bahkan kesaksian daripada Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah mengatakan, "Aku pernah mendapatkan Ramadan seumur hidupku 2 kali. Dan seluruhnya aku dapatkan pada tanggal 27 Ramadan." Nah, ini kalau sudah 10 terakhir, siap-siaplah mencari bulan suci Ramadan. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu letaknya pada hari pertama. Di hari pertama itulah malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan ngitungnya bukan dari depan.
Ngitungnya bukan dari depan, tapi ngitungnya dari belakang. Ini mana nih? Nah, kalau kita kepengen ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita buru dia, kita tunggunya dari awal bulan suci Ramadan terus kita sampai akhir. Kenapa? Karena 2 rakaat yang kita gawekan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih hebat pahala, lebih besar pahalanya daripada berjihadnya seorang hamba tadi yang berjuang 1000 bulan. Jadi 2 rakaat yang kita gawekan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, pahalanya lebih hebat daripada berjihadnya seorang hamba tadi selama 1000 bulan melawan musuh-musuhnya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, lagi ratu ayatin minal Qur'an, dengan membaca kita Al-Qur'an, membaca kita satu ayat daripada Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ahab ilallah, maka lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita menghatamkan Al-Qur'an di pada malam-malam yang lain. Jadi siku ayat yang kita baca, maka itu lebih baik daripada kita menghatamkan Al-Quran. Hatam itu bukan hataman. Jangan kita katakan, oh hataman, daripada hataman di Ramadan. Tidak. Kita malam itu kita baca Al-Quran dari awal sampai habis. Hatam. Tapi pada malam Lailatul Qadar, satu ayat kita baca lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita menghatamkan membaca Al-Quran dari awal sampai habis pada malam-malam selainnya. Nah, makanya cak mana? Maka paling tidak setiap malam kita bangun. Itu kan malam itu kan nak buka juga. Nah, nak buka itu kita kira jam berapa? Kita jam 3:30. Maka kita bangunlah apa jam 3. Nah, setiap jam 3 itu kita bangun. Kita bangun sebelumnya ambil wong rumah, nyiapkan makanan, kita sholat dulu 2 rakaat. Kita ngaji dulu. Kemudian kita berdoa. Pasti setiap malam. Kalau kita gawekan hal ini setiap malam, insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena bulan Ramadan itu datangnya setahun sekali, pergunakanlah dari persiapan dari sekarang. Persiapan, dan kita sudah masuk bulan Ramadan, maka kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin usahakan dapat segala apa yang dijanjikan oleh Allah dengan Rasulnya. Bahkan ada ancaman bagi wong yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bulan Ramadan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala paling besar, maghfirahnya paling banyak, ampunannya semakin paling luas, lagi tidak dapat. Apalagi di bulan yang lain. Nah, makanya benar-benarnya dari kita paling tidak kita niatkan, ya Allah, kalau aku diizinkan untuk mendapatkan bulan Ramadan tahun depan, maka aku pergunakan malam mendapatkan aku berniat, aku akan menggunakan kesempatan pada bulan Ramadan yang akan datang, aku gunakan dengan sebaik-baik mungkin sehingga aku akan mendapatkan apa yang engkau janjikan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan seluruh amal kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dan bahagia dan selamat dunia sampai akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyyan wal mahruma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna min khalafa amanka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.